Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya berada di outlet Batagor & Kopi Saja, Jalan Padatkarya, Sukamaju Natar. Jadi posisinya ini sebenarnya 1 km, sekitar 1 km di belakang Pasar Natar. Kalau teman-teman pas lewat di jalan. Maaf Om, mau ya. pesan minuman apa? Ada klasik nggak? Klasik. Klasik ada. Satu ya. Oke. Jadi kalau teman-teman pas lewat dari misalnya dari arah bandara, Raden Inten, atau dari Tukeran 100.000. pas bener balapan baru ngomong tuh kan. Harganya berapa? Adanya ini Mbak, 60.000. Ya udah nggak apa-apa. Udah kopi dulu ya Mbak. Ya. Mbak, 5.000-an nggak apa-apa ya Mbak? Ya. 60.000-nya aku pinjam dulu. Ini 100.000-nya buat aku jadiin jaminan. Ya Mbak. Nah teman-teman, tadi itu adalah salah satu contoh ya. Kebetulan tadi yang jualan ini tadi yang jagain butuh duit, jadi itu adalah salah satu contoh dari ilmu muamalah. Yang namanya riba itu teman ya. Oh ya, thank you. Teman-teman, ini kopi susu klasik yang paling saya sukai. Jadi kalau klasik itu di sini ini lebih lebih pahit daripada yang susu biasanya. Di sini yang rame itu kopi susunya itu kalau nggak yang klasik, yang pakai areng. Kalau teman-teman yang pengen manfaat kesehatan silakan pakai yang pakai areng. Kita balik ke masalah muamalah tadi teman-teman. Yang namanya riba itu tidak harus berkaitan dengan kita pinjam sesuatu atau pinjam uang ya, pinjam uang di lembaga keuangan. Kemudian kita harus mengembalikan dalam jumlah yang lebih besar, tidak. Tapi dalam kita bertukar atau kita menukar masalah uang pun itu bisa menjadi riba. Kenapa teman-teman semua? Karena mata uang itu adalah salah satu benda ribawi. Jadi kalau teman-teman tidak hati-hati, maka kita bisa terjebak dengan yang namanya riba. Ketika kita ingin menukar uang dengan pecahan, dengan recehan ya, ketika yang kita ajak untuk bertukar tidak punya pecahan senilai yang kita inginkan, maka jangan pernah dipaksakan untuk ditukarkan. Ketika kita ingin menukarkan uang 100.000 dengan pecahan 5.000 sehingga 100.000, kemudian orang itu tidak memiliki pecahan 5.000 sebanyak 100.000, maka jangan pernah ditukarkan. Misalnya seperti tadi, jadi yang ingin ditukarkan adalah 100.000, kemudian ternyata yang diminta untuk bertukar itu cuma punyanya 60.000, maka jangan pernah akadnya itu menukar ya udah ini 100.000, mana yang 60.000-nya tadi, terus kemudian mau dilengkapin berapa menit lagi misalnya, itu nggak boleh. Meskipun nanti yang orang yang akan memberikan pecahan tadi memberikan perjanjian bahwa nanti akan dilengkapi misalnya 10 menit lagi, 20 menit lagi, atau 1 jam lagi, tetap itu nanti menjadi riba. Jadi lebih baik uang yang besar tadi, yang 100.000 tadi, itu dijadikan jaminan kalau memang tidak percaya ya, kalau memang ada ada perasaan tidak percaya, mendingan itu dijadikan jaminan saja. Tapi kalau kemudian memang sudah sama-sama saling percaya, sama-sama mengerti, maka ya dipinjam dulu aja duitnya, dipinjam dulu duitnya, 60.000-nya dipinjam, nanti kalau memang udah ada 60.000 lagi dibalikin lagi gitu. Seperti yang tadi itu, kalau tadi itu kan 100.000-nya dijadikan jaminan. Jadi butuhnya 100.000 pecahan, tapi kemudian cuma adanya 60.000, maka 60.000-nya kita pinjam, kita berutang 60.000, dan 100.000-nya dijadikan jaminan. Nanti kalau sudah ada 60.000 lagi, 60.000-nya kita kembalikan, kemudian jaminannya kita diambil lagi gitu. Itu adalah salah satu ilmu muamalah yang perlu kita tahu. Karena apa? Karena itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan sambil bukanya namanya. Dan kalau kita tidak paham, maka itu akan menjadi sesuatu yang haram jadinya. Makanya dulu ambil minum dulu teman-teman semua ya. Bismillah. Enak. Makanya dulu sahabat Umar itu mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang muamalah itu dilarang untuk berjualan di pasar. Kenapa? Karena kalau tidak tahu, maka nanti yang didapatkan adalah sesuatu yang kemungkinan bisa jadi haram, dan itu buruk bagi dia, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat tentunya. Dan agama tidak menginginkan hal yang seperti itu. Kalau kemudian
kita merasa bahwa kita tuh sudah tahu segalanya, maka kita perlu berpikir bahwa tidak mungkin seorang Umar itu memberikan statement seperti itu kalau memang pada kenyataannya orang itu sudah pada pinter secara otomatis. Artinya kalau memang ada statement seperti itu dari sahabat Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi, itu artinya emang kita tuh perlu belajar. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita ini pinter secara otomatis, apalagi secara otomatis ya teman-teman semua. Kita tidak pernah belajar, kemudian kita merasa bahwa kita bisa, itu berbahaya. Teman-teman semua, dari hal yang sepele seperti ini, maka teman-teman perlu berpikir kembali, teman-teman perlu introspeksi diri bahwa teman-teman ini sebenarnya bukan teman-teman ya, saya juga sama dengan teman semua, kita perlu untuk belajar lebih dalam lagi tentang ilmu muamalah tadi. Jadi kalau teman-teman baca bukunya Ustadz Erwandi Tarmizi yang tentang buku haram itu hampir 600 halaman itu membahas masalah muamalah, dan itu itemnya macam-macam. Seperti misalnya kalau kita mendapatkan kartu member dari pusat perbelanjaan misalnya, itu apakah riba atau tidak, itu gharar atau tidak, itu macam-macam teman-teman semua. Jadi kalau kita itu mendapatkannya itu cuma-cuma, maka itu masih diperbolehkan. Tetapi kalau kemudian kita harus membayar dengan nilai yang tidak wajar untuk ganti rugi pencetakan kartu tersebut, maka itu tidak boleh. Karena itu nanti akan menjadi seperti jatuhnya seperti judi. Kita membayar sesuatu untuk profit buat kita, itu nanti apa itu kita tidak tahu. Gambarnya seperti ini, ketika teman-teman kemudian membuat suatu kartu member yang hanya satu lembar seperti KTP itu, dan kemudian ditarik iurannya 100.000 misalnya, tapi teman-teman melihat di online shop membuat kartu member itu cuma habis sekitar 10.000 sampai 20.000, maka ini menjadi tidak wajar ketika teman-teman harus mendapatkan kartu member dengan biaya hampir 100.000. Artinya biaya itu melebihi harga produksi dari kartu itu. Dan sekarang teman-teman perlu berpikir kelebihan dari biaya produksi tadi. Misalnya ambillah nilai 20.000 sebagai biaya produksi, kemudian masih ada 80.000, itu sebenarnya 80.000 itu untuk apa? Mungkin CS-nya itu mengatakan bahwa nanti kita akan mendapatkan diskon karena kita member. Nah, diskonnya itu apakah dijelaskan di situ? Kita akan mendapatkan diskon setiap hari itu 80% ataupun 10%, 20%, atau diskonnya itu setiap kali transaksi dikurangi 5.000, kurangi 10.000 atau apa? Itu kan tidak pernah dibahas di situ. Jadi kita cuma diberikan kata-kata bahwa kita akan mendapatkan diskon, tapi diskon itu tidak pernah didetilkan di awal bahwa kita akan mendapatkan diskonnya seperti apa. Itu sama saja kita bertransaksi yang horor. Kita membeli sesuatu, membeli member untuk mendapatkan diskon, dan kita tidak pernah tahu diskonnya itu seberapa. Kita tidak pernah tahu apakah nanti diskon kita itu tadi yang akan kita belanjakan itu akan mencapai nilai 80.000 atau tidak, kita tidak pernah tahu. Disitulah kemudian kita perlu tahu, kita itu perlu kita itu perlu belajar lah supaya kita itu tidak keserimpet tadi. Itu dari hal yang sepele yang sering kita lihat itu adalah kartu diskon. Terus tadi tukar-menukar uang. Terus misalnya ada arisannya juga paling digandrungi oleh ibu-ibu. Ketika ada arisan, teman-teman semua, itu di situ ada celah untuk riba. Ribanya di mana? Ribanya adalah ketika pas arisan diadakan, itu di situ ada makan-makan. Nah, makan-makan ini itu diambil dari uang apa, teman-teman semua? Itu perlu jelas. Karena apa? Ketika sekumpulan orang itu arisan, maka yang terjadi adalah masing-masing orang itu sebetulnya memberikan utangan kepada yang lainnya lagi. Siapa yang berutang? Yang berutang adalah orang yang memenangkan arisan. Misalnya ada 10 orang membuat perkumpulan arisan, maka 10 orang itu sebetulnya adalah sebagai orang yang memberikan utangan. Orang yang menang adalah orang yang menerima utang. Nah, ketika orang-orang tadi, anggota-anggota arisan tadi itu setiap kali putaran arisan itu dia menyetorkan iuran arisannya itu adalah sama dengan mengucurkan utangan. Dan ketika dia mengucurkan utangan, kemudian dia mendapatkan makanan, yang makanan itu oleh oleh tuan rumah yang memenangkan arisan sebelumnya, itu diambilkan dari uang arisan yang kemarin tuh, yang dia menangkan kemarin, maka itu menjadi riba. Jadi kalau memang mau aman, maka lebih baik di luar nilai arisan tadi itu dikumpulkan juga nilai untuk membeli kontribusi, baik itu makan atau kalau memang mereka itu
setiap kali arisan itu harus berkumpul di suatu tempat, maka disiapkan juga kontribusi untuk menyewa tempat. Misalnya di rumah makan menyewa tempat itu silakan dikumpulkan uang-uangnya itu di luar iuran arisannya itu. Itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu muamalah, maka kita akan lebih berhati-hati untuk memutuskan sesuatu, untuk memilih suatu langkah. Karena apa? Karena ekses atau efek dari kesalahan kita itu bukan semata-mata sesuatu yang sepele, tapi itu bisa besar di mata Allah. Dan itu akan menentukan halal dan haramnya apa yang kita peroleh di dunia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.